teman-teman, pada video berikut ini kita akan mempelajari logistik di dalam perdagangan internasional dan secara khusus membahas International Commercial Terms atau yang lebih dikenal sebagai Incoterms. Pola perdagangan baru telah muncul dan mengarah pada internasionalisasi pasar serta peningkatan persaingan di antara penyedia barang dan jasa. Proses industri semakin terintegrasi ke dalam transaksi perdagangan internasional, baik dalam pengadaan input industri maupun dalam pengiriman produk ke konsumen antara ataupun konsumen akhir. Oleh karena itu, terlebih dahulu harus dipahami mengenai mekanisme dan isu yang muncul pada transaksi internasional. Dalam transaksi perdagangan, penjual dan pembeli harus memiliki kesepakatan tentang metode penyerahan dan perpindahan barang. Misalnya, penjual menyerahkan barang secara langsung dengan alat angkutnya sendiri ataupun menggunakan penyedia layanan transportasi. Selain perpindahan barang tersebut, elemen lain seperti modal operasi, layanan, kendaraan, dan infrastruktur harus dibuat dengan tunduk kepada kerangka hukum nasional ataupun peraturan dan standar yang berlaku. Elemen tersebut akan berinteraksi dengan berbagai lembaga, kementerian, bahkan sektor swasta yang menghasilkan dokumen dan prosedur tertentu dalam transaksi perdagangan. Secara universal, tidak ada hukum yang mengatur kontrak jual beli internasional. Dalam mengatur kewajiban eksportir atau importir, dapat menggunakan hukum nasional dari negara pembeli atau penjual. Saat ini, Incoterms menjadi konvensi yang sering digunakan dalam perdagangan internasional. Incoterms atau International Commercial Terms adalah istilah yang digunakan untuk menyamakan pengertian antara penjual dengan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms tidak bersifat wajib, melainkan pilihan yang dapat digunakan bagi para pihak untuk mengatur pembagian tanggung jawab, biaya, resiko, hingga izin ekspor dan impor. Incoterms yang saat ini digunakan adalah Incoterms 2020. Terdapat 11 termin dalam Incoterms 2020 yang dibagi ke dalam dua klasifikasi berdasarkan penerapannya pada moda transportasi. Untuk segala jenis moda transportasi, termin Incoterms terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama grup E yang terdiri atas ex-works, yang kedua ada grup F yang terdiri atas free carrier, lalu ada grup C yang terdiri atas carriage paid to dan carriage and insurance paid to. Kemudian ada grup D yang terdiri atas delivered at place unloaded, dan delivered duty paid. Adapun untuk moda transportasi laut dan jalur perairan darat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada grup F yang terdiri atas free alongside ship dan free on board, dan yang kedua ada grup C yang terdiri atas cost insurance in freight dan cost and freight. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 7 termin Incoterms 2020 yang dapat digunakan untuk segala jenis moda transportasi. Kita akan membahas secara singkat ketujuh termin tersebut. Yang pertama adalah ex-works. Dalam termin ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di tempat yang telah disepakati dengan pembeli. Biaya dan resiko ditanggung penjual hingga barang diserahkan di tempat tersebut. Selanjutnya, tanggung jawab atas barang, biaya dan resiko telah beralih kepada pembeli. Pengangkutan, asuransi, dan izin ekspor impor tidak menjadi kewajiban penjual, kecuali diminta oleh pembeli. Yang kedua ada free carrier. Pada termin ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang telah ditunjuk atau di tempat yang telah disepakati pada tanggal atau periode sesuai dengan kesepakatan. Biaya dan resiko ditanggung oleh penjual hingga barang diserahkan kepada pengangkut atau pada tempat yang telah disepakati. Selanjutnya, tanggung jawab atas barang, biaya dan resiko dialihkan kepada pembeli. Penjual tidak memiliki kewajiban atas pengangkutan dan asuransi kecuali pembeli meminta bantuan untuk hal tersebut. Jika berlaku, izin ekspor menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga ada carriage paid to. Dalam termin ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pada tanggal atau periode yang telah disepakati. Biaya dan resiko menjadi tanggung jawab penjual hingga diserahkan kepada pengangkut. Selanjutnya,
Tanggung jawab atas barang, biaya dan resiko beralih ke pembeli setelah barang diserahkan pada pengangkut yang ditunjuk. Penjual memiliki kewajiban untuk membuat kontrak pengangkutan dan membayar biaya yang timbul dalam pengangkutan tersebut kecuali dibebankan kepada pembeli. Tetapi, penjual tidak memiliki kewajiban untuk membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor menjadi tanggung jawab pembeli. Yang keempat, ada carriage insurance taken. Dalam termin ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pengangkut yang ditunjuk pada tanggal atau periode yang telah disepakati. Biaya dan resiko menjadi tanggung jawab penjual hingga barang diserahkan kepada pengangkut. Selanjutnya, tanggung jawab atas barang, biaya, dan resiko menjadi tanggung jawab pembeli. Penjual wajib memperoleh asuransi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Institut Cargo Clause A, kecuali disepakati lainnya. Penjual juga wajib untuk membuat kontrak pengangkutan dan bertanggung jawab atas biaya yang timbul atas pengangkutan tersebut, kecuali dibebankan kepada pembeli. Dan jika berlaku, izin ekspor dan biayanya menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biayanya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kelima ada deliver at place. Dalam termin ini, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang di sarana transportasi yang tiba untuk dibongkar muat pada titik yang disepakati. Penjual memiliki tanggung jawab atas risiko dan biaya hingga barang tersebut diserahkan. Selanjutnya, tanggung jawab atas risiko dan biaya ditanggung oleh pembeli. Penjual wajib membuat kontrak pengangkutan dan bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga titik yang telah disepakati. Baik penjual maupun pembeli tidak memiliki kewajiban untuk membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor dan biayanya menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biayanya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang keenam ada delivered at place unloaded. Dalam termin ini, penjual wajib membongkar barang dari sarana transportasi yang tiba dan menyerahkan barang dengan menempatkannya pada titik yang disepakati. Penjual bertanggung jawab atas risiko dan biaya hingga barang diserahkan. Selanjutnya, tanggung jawab atas biaya dan risiko diserahkan kepada pembeli. Penjual wajib membuat kontrak pengangkutan dan bertanggung jawab atas biaya pengangkutan hingga titik yang disepakati. Penjual dan pembeli tidak wajib membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor dan biayanya menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biayanya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketujuh ada delivered duty paid. Dalam termin ini, penjual wajib menyerahkan barang di sarana transportasi yang tiba dan siap dibongkar muat pada titik yang disepakati. Penjual memiliki tanggung jawab atas risiko dan biaya hingga barang diserahkan. Selanjutnya, tanggung jawab atas risiko dan biaya beralih kepada pembeli. Penjual wajib membuat kontrak pengangkutan dan bertanggung jawab atas biaya pengangkutan tersebut. Baik penjual maupun pembeli tidak wajib membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor dan impor serta biaya yang terkait dengan izin tersebut menjadi tanggung jawab penjual. Selanjutnya terdapat 4 termin Incoterms 2020 yang hanya dapat digunakan untuk moda transportasi laut dan transportasi perairan darat. Kita juga akan membahas keempat termin tersebut secara singkat. Yang pertama ada free alongside ship. Dalam termin ini, penjual harus menyerahkan barang dengan menempatkannya di samping kapal di pelabuhan muat pada periode atau tanggal yang telah disepakati. Penjual memiliki tanggung jawab atas biaya dan risiko hingga barang ditempatkan di samping kapal. Selanjutnya, pembeli memiliki tanggung jawab atas biaya dan risiko setelah barang diserahkan. Penjual tidak wajib membuat kontrak pengangkutan maupun kontrak asuransi. Adapun pembeli wajib membuat kontrak pengangkutan dan menanggung biaya pengangkutan. Jika berlaku, izin ekspor dan biayanya menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biayanya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua ada free on board. Dalam termin ini, penjual wajib menyerahkan barang dengan menempatkan barang di atas kapal yang ditunjuk di pelabuhan muat pada periode atau tanggal yang disepakati. Penjual memiliki tanggung jawab atas risiko dan biaya hingga barang ditempatkan di atas kapal. Selanjutnya, tanggung jawab atas biaya dan risiko setelah barang diserahkan di atas kapal beralih kepada pembeli. Penjual tidak wajib membuat kontrak pengangkutan dan asuransi. Kontrak pengangkutan menjadi tanggung jawab pembeli. Jika berlaku, izin ekspor dan biayanya menjadi tanggung jawab penjual,
sementara izin impor dan biayanya menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga ada cost and freight. Dalam termin ini, penjual wajib menempatkan barang di atas kapal atau menyiapkan barangnya. Penjual bertanggung jawab atas risiko dan biaya hingga barang diserahkan ke atas kapal. Selanjutnya, tanggung jawab atas risiko dan biaya akan beralih kepada pembeli. Penjual wajib membuat kontrak pengangkutan barang dan bertanggung jawab atas biaya yang timbul dari titik penyerahan barang hingga di pelabuhan tujuan atau tempat lainnya di pelabuhan tujuan. Penjual dan pembeli tidak memiliki kewajiban untuk membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor dan biaya terkait menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biaya terkait menjadi tanggung jawab pembeli. Yang terakhir ada cost, insurance, and freight. Pada termin ini, penjual wajib menyerahkan barang dengan menempatkan barang di atas kapal pada pelabuhan muat. Tanggung jawab atas biaya dan risiko ada pada penjual hingga barang diletakkan di atas kapal. Selanjutnya, tanggung jawab atas barang, biaya, dan risiko beralih kepada pembeli. Penjual wajib membuat kontrak pengangkutan dan wajib membuat kontrak asuransi sesuai dengan yang ditentukan oleh Institut Cargo Clause C kecuali disepakati lainnya. Pembeli tidak wajib membuat kontrak asuransi. Jika berlaku, izin ekspor dan biaya terkait menjadi tanggung jawab penjual, sementara izin impor dan biaya terkait menjadi tanggung jawab pembeli. Nah, itu tadi penjelasan mengenai International Commercial Terms atau Incoterms 2020. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.